Hai semuanya. Hidup di zaman sekarang rasanya seperti berjalan di antara dua dunia yang berbeda. Satu, dunia nyata, di mana kita benar-benar ada dengan segala kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Dunia di mana kita tertawa, menangis, merasa sakit, dan belajar dari kegagalan. Dunia yang terkadang terasa berat, tapi juga penuh warna. Di sisi lain, ada dunia palsu, yang seringkali dibentuk oleh media sosial, standar-standar buatan, dan topeng-topeng yang dipakai banyak orang agar terlihat lebih hebat daripada kenyataannya. Dunia itu penuh pencitraan, penuh filter, penuh manipulasi, seolah-olah semua orang sedang berlomba menjadi sosok sempurna yang tanpa celah. Dan di antara dua dunia ini, kita seringkali terjebak dalam dilema. Mau jadi diri sendiri dengan segala apa adanya, atau ikut memakai topeng agar dianggap layak di mata orang lain. Menjadi nyata di dunia yang palsu butuh keberanian, karena resiko yang dihadapi tidak kecil. Ketika kita tampil apa adanya, orang lain mungkin tidak selalu suka. Ada yang mencibir, ada yang meremehkan, bahkan ada yang menjauh. Tapi justru disitulah nilai sebuah keaslian diuji. Apakah kita mampu tetap tegak dengan identitas kita sendiri, atau kita lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan arus kepalsuan hanya demi diterima? Banyak orang akhirnya memilih jalan kedua, karena lebih mudah berpura-pura dibandingkan menghadapi kenyataan bahwa diri mereka tidak selalu seindah harapan orang lain. Padahal jika dipikir lebih jauh, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Semua orang punya luka, semua orang pernah gagal, semua orang pernah merasa tidak cukup. Hanya saja, sebagian orang lebih pandai menutupi itu semua sehingga terlihat mulus dari luar. Kepalsuan ini semakin kuat ketika kita membuka media sosial. Di sana kita melihat kehidupan orang lain yang tampak mewah, bahagia, dan tanpa masalah. Foto-foto liburan, barang-barang branded, tubuh yang ideal, wajah yang selalu tersenyum. Kita jarang melihat sisi gelap mereka, air mata, stres, rasa kesepian, atau ketidakpastian yang sebenarnya juga mereka alami. Hal ini menciptakan ilusi seolah-olah dunia harus selalu sempurna. Padahal semua itu hanyalah potongan kecil dari realitas yang dipilih untuk ditampilkan. Namun, otak kita sering terkecoh, lalu mulai membandingkan diri sendiri dengan standar yang sebenarnya tidak nyata. Kita pun merasa kurang, merasa tertinggal, merasa kalah. Padahal hidup yang dijalani orang lain tidak selalu lebih baik daripada milik kita. Keberanian untuk menjadi nyata berarti berani menolak ilusi itu. Berani mengakui bahwa kita juga punya kelemahan, bahwa kita juga manusia biasa. Berani menunjukkan sisi yang mungkin tidak semua orang suka, tapi itulah diri kita. Misalnya, berani bilang kalau kita sedang sedih tanpa takut dianggap lemah. Berani jujur kalau kita tidak tahu sesuatu tanpa takut terlihat bodoh. Berani hidup sesuai nilai yang kita percaya meskipun berbeda dari mayoritas. Semua itu butuh mental yang kuat. Karena dunia yang palsu seringkali lebih keras kepada orang yang menolak ikut bermain dalam kepura-puraan. Namun menjadi nyata bukan berarti kita harus selalu menampilkan semua hal buruk dalam diri kita kepada dunia. Nyata bukan soal membuka semua aib, melainkan tentang konsistensi antara siapa kita di dalam dan siapa kita di luar. Nyata berarti tidak ada jarak terlalu jauh antara hati, pikiran, dan tindakan kita. Kita tidak memakai topeng hanya demi terlihat sempurna. Kita tidak berpura-pura jadi orang lain hanya demi mendapat pengakuan. Kita memilih untuk tetap sejalan dengan nilai dan keyakinan kita, meskipun konsekuensinya kadang adalah kehilangan sebagian orang yang tidak bisa menerima kita apa adanya. Tapi justru dengan itu, kita akan menemukan mereka yang benar-benar menghargai kita, bukan topeng kita. Di dunia yang palsu, keberanian menjadi nyata seringkali dianggap sebuah kegilaan. Bagaimana mungkin ada orang yang memilih jujur dalam dunia yang penuh kebohongan? Bagaimana mungkin ada orang yang berani menunjukkan ketidaksempurnaan dalam dunia yang menuntut kesempurnaan? Namun, justru kegilaan itulah yang membuat seseorang bisa merasa bebas. Bebas dari tekanan untuk selalu terlihat hebat. Bebas dari rasa takut gagal di mata orang lain. Bebas dari kecemasan karena harus menjaga citra. Ketika kita berani menjadi nyata, kita membebaskan diri kita dari penjara kepalsuan yang sebenarnya melelahkan jika terus dipertahankan. Kebebasan ini juga membawa kedamaian. Kita tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan topeng. Kita tidak perlu selalu waspada agar kebohongan kita tidak terbongkar. Kita bisa bernapas lega, berjalan dengan tenang,
karena apa yang terlihat di luar memang sejalan dengan apa yang kita rasakan di dalam. Kedamaian seperti ini seringkali lebih berharga daripada segala bentuk pengakuan palsu dari orang lain. Pengakuan sejati datang ketika kita bisa melihat diri sendiri di cermin tanpa rasa malu, karena kita tahu kita tidak sedang berpura-pura. Tentu saja perjalanan untuk menjadi nyata tidak selalu mulus. Ada kalanya kita goyah, ada kalanya kita tergoda untuk kembali memakai topeng. Apalagi ketika lingkungan sekitar sangat menuntut kesempurnaan atau ketika kita merasa sendirian di jalur ini. Tapi justru disitulah pentingnya keberanian. Keberanian bukan berarti tidak pernah takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Keberanian adalah kemampuan untuk berkata, inilah aku dengan segala kekuranganku. Jika kamu bisa menerimanya, terima kasih. Jika tidak, tidak apa-apa. Itu memang sederhana di kata-kata, tapi luar biasa sulit dijalani dalam kenyataan. Seringkali, akar dari keberanian menjadi nyata adalah penerimaan diri. Kita tidak bisa tampil apa adanya kalau kita sendiri belum bisa menerima diri sendiri. Jika di dalam hati kita masih penuh penolakan, masih merasa malu dengan kelemahan, masih membenci bagian-bagian tertentu dari diri kita, maka kita akan sulit bersikap nyata. Maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah berdamai dengan diri sendiri. Mengakui bahwa kita tidak sempurna, tapi kita tetap berharga. Mengakui bahwa kita punya kekurangan, tapi juga punya kekuatan. Mengakui bahwa kita tidak selalu hebat, tapi kita selalu punya kesempatan untuk belajar. Dari sanalah keberanian tumbuh. Karena kita tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa cukup. Berani menjadi nyata juga berarti siap untuk berbeda. Dunia palsu seringkali seragam karena orang-orang menyesuaikan diri dengan standar yang sama. Semua orang ingin terlihat kaya, ingin terlihat sukses, ingin terlihat bahagia. Maka orang yang memilih jalan keaslian akan tampak berbeda, bahkan mungkin dianggap aneh. Tapi justru perbedaan itulah yang memberi warna. Bayangkan jika semua orang sama, betapa membosankan dunia ini. Perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa kita punya identitas yang unik. Dan berani menunjukkan identitas itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Menjadi nyata di dunia yang palsu juga erat kaitannya dengan keberanian untuk menghadapi penolakan. Tidak semua orang akan senang ketika kita jujur dan tampil apa adanya. Ada orang yang lebih suka melihat kita sesuai ekspektasi mereka. Ketika kita tidak memenuhi gambaran yang mereka buat, mereka bisa menjauh, meremehkan, atau bahkan menertawakan. Hal ini sering membuat banyak orang kembali ke jalan aman, memakai topeng, menjaga citra, dan menyembunyikan diri yang sebenarnya. Namun, penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, penolakan bisa menjadi penyaring alami yang menunjukkan siapa yang benar-benar peduli pada diri kita dan siapa yang hanya peduli pada versi palsu kita. Dalam hidup, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Bahkan jika kita sudah berusaha keras mengikuti standar yang ada, akan selalu ada yang tidak puas. Maka daripada menghabiskan energi untuk mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, lebih baik energi itu dipakai untuk membangun diri sendiri yang lebih otentik. Ketika kita hidup dengan keaslian, mungkin jumlah orang yang benar-benar menerima kita tidak banyak, tetapi kualitas hubungan yang terjalin akan jauh lebih dalam dan bermakna. Kita tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli pada pencitraan, melainkan oleh mereka yang menghargai kita apa adanya. Dunia yang palsu seringkali menuntut kesempurnaan yang tidak realistis. Kita dituntut untuk selalu tampil bahagia, padahal manusia punya emosi yang beragam. Kita dituntut untuk selalu produktif, padahal tubuh dan pikiran butuh istirahat. Kita dituntut untuk selalu terlihat sukses, padahal jalan hidup setiap orang berbeda. Tuntutan-tuntutan ini menciptakan tekanan yang besar dan membuat banyak orang merasa terjebak. Berani menjadi nyata berarti berani melawan tuntutan itu. Berani bilang, aku tidak selalu baik-baik saja dan itu normal. Berani bilang aku butuh istirahat, bukan berarti aku malas. Berani bilang aku punya cara sendiri untuk meraih sukses, tidak harus sama dengan orang lain. Dengan begitu, kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang standar yang menyesakan. Namun, menjadi nyata juga membutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Kita harus tahu siapa diri kita, apa yang kita hargai, dan apa yang ingin kita capai. Tanpa kesadaran diri, kita mudah terbawa arus kepalsuan. Kita bisa saja mengira sudah menjadi diri sendiri, padahal sebenarnya masih meniru orang lain. Maka penting untuk meluangkan waktu mengenal diri. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita merasa hidup. Dari sana kita bisa membangun identitas yang kokoh, sehingga tidak mudah goyah oleh tekanan dunia luar. Menjadi nyata bukan sekedar menolak kepalsuan, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk diri kita sendiri. Di sisi lain,
Keberanian untuk menjadi nyata seringkali menular. Ketika seseorang berani tampil apa adanya, orang lain bisa merasa terinspirasi. Mereka mungkin melihat bahwa ternyata tidak apa-apa menjadi diri sendiri, tidak apa-apa menunjukkan kelemahan, tidak apa-apa tidak selalu sempurna. Keaslian bisa memicu keaslian. Dalam dunia yang penuh topeng, satu orang yang berani jujur bisa membuka jalan bagi banyak orang untuk ikut melepaskan topeng mereka. Maka, menjadi nyata bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi kontribusi kecil untuk membuat dunia ini lebih manusiawi. Bayangkan jika semakin banyak orang berani hidup apa adanya, betapa lega dan jujurnya hubungan antar manusia. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami. Menjadi nyata bukan berarti menolak perubahan atau perkembangan diri. Nyata bukan berarti kita pasrah pada kelemahan dan tidak mau memperbaiki diri. Nyata adalah menerima diri sekarang apa adanya, sambil tetap berproses untuk menjadi lebih baik. Misalnya, kita bisa mengakui bahwa kita sering merasa insecure sambil belajar pelan-pelan membangun kepercayaan diri. Kita bisa jujur bahwa kita belum sukses sambil berusaha bekerja keras meraih mimpi. Keaslian justru memberi ruang untuk pertumbuhan, karena kita tidak lagi sibuk menutupi kelemahan, melainkan berfokus memperbaikinya dengan tulus. Topeng hanya menunda proses, sedangkan kejujuran membuka jalan bagi perkembangan sejati. Kita juga perlu ingat bahwa dunia palsu seringkali memanfaatkan kelemahan manusia. Rasa takut ditolak, rasa ingin diakui, rasa ingin dianggap hebat. Semua rasa itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri. Ketika kita sadar bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, kita akan lebih bebas untuk menjadi nyata. Pengakuan dari luar memang menyenangkan, tapi itu bukan sumber utama harga diri. Harga diri tumbuh dari dalam, dari cara kita melihat diri sendiri, dari konsistensi kita dengan nilai yang kita pegang, dari keberanian kita menghadapi kenyataan tanpa harus menutupinya dengan kepalsuan. Menjadi nyata juga berarti belajar menghargai keaslian orang lain. Kita tidak bisa menuntut orang lain jujur jika kita sendiri masih penuh kepura-puraan. Maka ketika ada orang yang berani menunjukkan sisi lemahnya, jangan kita remehkan. Ketika ada orang yang jujur tentang kesulitannya, jangan kita jadikan bahan ejekan. Kita harus belajar menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk menjadi nyata. Dengan begitu, keaslian bisa tumbuh bersama, bukan hanya secara individual. Dunia palsu hanya bisa berubah jika semakin banyak orang yang saling menghargai kejujuran dan keterbukaan. Jika kita renungkan, keberanian menjadi nyata sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap rasa takut. Takut tidak diterima, takut gagal, takut dianggap aneh. Namun rasa takut itu seringkali lebih besar di pikiran kita daripada dalam kenyataan. Banyak orang yang kita kira akan menolak ternyata justru menerima. Banyak hal yang kita kira akan berakhir buruk ternyata tidak seburuk bayangan kita. Jadi keberanian menjadi nyata juga tentang mengurangi drama yang kita buat di kepala sendiri. Hidup apa adanya memang tidak mudah, tapi seringkali lebih sederhana daripada hidup dengan kepura-puraan yang penuh tekanan. Salah satu tantangan terbesar dalam berani menjadi nyata adalah melawan rasa tidak aman yang sering muncul dari perbandingan sosial. Di era digital, membandingkan hidup kita dengan orang lain seperti sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kita membuka media sosial, lalu melihat pencapaian orang lain. Ada yang baru lulus kuliah dengan predikat terbaik, ada yang sudah menikah dengan pasangan yang terlihat sempurna, ada yang punya bisnis sukses, ada yang sering liburan ke luar negeri. Tanpa sadar, kita mulai merasa kecil. Kita merasa hidup kita tertinggal jauh, padahal apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka yang ditampilkan ke publik. Mereka mungkin tidak memperlihatkan perjuangan, kegagalan, atau rasa sakit yang mereka alami. Tetapi karena otak kita lebih cepat fokus pada hasil akhir, kita terjebak dalam ilusi bahwa orang lain selalu lebih baik. Untuk berani menjadi nyata, kita harus sadar bahwa perbandingan sosial itu tidak sehat jika dijadikan patokan hidup. Setiap orang punya jalan berbeda, punya waktu yang tidak sama, punya tantangan unik yang tidak terlihat oleh mata kita. Menjadi nyata berarti fokus pada diri sendiri. Apa yang kita miliki, apa yang bisa kita syukuri, dan bagaimana kita bisa berkembang sesuai kapasitas kita. Tidak perlu berusaha meniru orang lain, karena sejatinya tidak ada yang benar-benar sama. Menjadi nyata adalah menghargai keunikan kita sendiri, meskipun tidak selalu terlihat gemerlap seperti kehidupan orang lain. Keaslian juga sering diuji oleh rasa takut kehilangan kesempatan. Banyak orang memilih berpura-pura karena merasa jika mereka jujur, mereka tidak akan mendapat pekerjaan, tidak akan diterima dalam pergaulan, atau tidak akan dihargai.
Memang benar, dunia sering memberi nilai lebih pada pencitraan. Orang yang pandai menjual diri tampak lebih mudah sukses dibanding mereka yang sederhana. Namun kesuksesan semacam itu rapuh. Ia berdiri di atas pondasi yang lemah karena dibangun dengan kepalsuan. Sementara itu, keaslian mungkin butuh waktu lebih lama untuk diakui. Tapi ketika diakui, pengakuan itu jauh lebih kokoh. Orang akan percaya karena mereka tahu kita konsisten, bukan sekadar pandai menampilkan citra. Berani menjadi nyata juga berarti berani menolak godaan instan. Dunia palsu sering menawarkan jalan pintas, membeli pengakuan dengan barang mewah, membeli validasi dengan angka-angka palsu di media sosial, atau membeli rasa percaya diri dengan menutupi kekurangan. Padahal, semua itu hanya memberikan kepuasan sesaat. Rasa kosong di dalam diri tidak akan hilang, malah semakin dalam, karena kita terus menggantungkan nilai diri pada hal-hal luar. Keaslian justru mengajarkan kita untuk membangun dari dalam, membangun nilai diri dari kerja keras, dari pengalaman nyata, dari proses panjang yang tidak selalu indah tapi penuh makna. Dengan begitu, apapun yang kita capai terasa lebih tulus dan tidak mudah runtuh. Dalam hubungan dengan orang lain, keaslian juga sangat penting. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kepura-puraan, melainkan dari keterbukaan. Jika kita selalu memakai topeng, orang lain hanya akan mencintai topeng itu, bukan diri kita. Lambat laun, kita akan merasa lelah karena tidak ada yang benar-benar mengenal kita. Namun ketika kita berani menjadi nyata, mungkin tidak semua orang bisa menerima, tapi yang bertahan adalah mereka yang benar-benar tulus. Itu jauh lebih berharga daripada dikelilingi banyak orang yang hanya tertarik pada citra palsu kita. Dalam jangka panjang, hubungan yang jujur dan apa adanya akan memberi rasa aman dan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh pengakuan palsu. Menjadi nyata juga membantu kita menghadapi kegagalan dengan lebih sehat. Dunia palsu sering menekan orang untuk selalu terlihat berhasil. Gagal dianggap aib yang harus ditutupi. Padahal kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Jika kita hidup dalam keaslian, kita bisa mengakui kegagalan tanpa merasa hancur harga diri. Kita bisa berkata, "Aku mencoba, tapi kali ini belum berhasil." Dari situ kita belajar dan bangkit lagi. Kegagalan tidak lagi menjadi akhir, melainkan batu loncatan. Sementara jika kita terus berpura-pura, kegagalan terasa jauh lebih menyakitkan karena meruntuhkan citra yang sudah kita bangun susah payah. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang hidup apa adanya biasanya lebih tangguh menghadapi jatuh bangun kehidupan. Selain itu, menjadi nyata juga berarti berani hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Dunia palsu seringkali mendorong orang untuk mengejar hal-hal yang populer, meski tidak sesuai hati nurani. Misalnya, banyak orang memilih karir hanya karena terlihat prestisius di mata orang lain, padahal sebenarnya tidak membuat mereka bahagia. Ada yang mengikuti tren gaya hidup hanya agar dianggap keren, padahal tidak sesuai dengan kondisi finansial. Semua itu akhirnya menimbulkan kehampaan karena kita menjalani hidup yang bukan benar-benar milik kita. Keaslian justru mengajarkan kita untuk bertanya, apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat hidup kita bermakna, meskipun mungkin tidak terlihat keren di mata orang lain? Berani menjalani jawaban dari pertanyaan itu adalah inti dari menjadi nyata. Memang, menjadi nyata tidak selalu mudah, apalagi jika lingkungan sekitar lebih menghargai kepalsuan. Tapi disitulah letak kekuatan. Orang yang berani menjadi nyata seperti pelita kecil di tengah kegelapan. Mungkin sinarnya tidak terang, tapi cukup untuk menunjukkan jalan. Keberanian itu lambat laun akan menarik orang-orang yang juga mendambakan kejujuran. Mereka yang bosan dengan dunia penuh pencitraan akan menemukan ketenangan dalam keaslian. Maka menjadi nyata bukan hanya keputusan pribadi, tapi juga kontribusi sosial. Kita ikut menumbuhkan ruang yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih tulus untuk semua orang. Menjadi nyata juga bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari pengakuan luar, melainkan dari ketenangan batin. Ketika kita hidup sesuai dengan diri kita sendiri, kita tidak lagi merasa harus berlari mengejar validasi. Kita bisa menikmati hal-hal sederhana tanpa merasa minder. Kita bisa merayakan pencapaian kecil tanpa takut dibandingkan. Kebahagiaan itu tumbuh dari penerimaan dan rasa syukur, bukan dari pencitraan. Dunia palsu mungkin bisa memberi tepuk tangan,
tapi hanya keaslian yang bisa memberi kedamaian. Kadang kita lupa bahwa dunia yang palsu itu sebenarnya diciptakan oleh manusia sendiri. Ia lahir dari rasa takut, dari rasa ingin diakui, dan dari kebutuhan untuk terlihat lebih hebat daripada kenyataan. Kita semua, sadar atau tidak, pernah ikut andil dalam membangunnya. Misalnya ketika kita hanya membagikan momen indah di media sosial tapi menyembunyikan kesulitan, atau ketika kita menambahkan sedikit bumbu agar cerita kita terdengar lebih menarik. Hal-hal kecil itu, jika dilakukan terus-menerus, akhirnya membentuk budaya kepalsuan. Dunia menjadi seperti panggung besar di mana semua orang berperan, tapi jarang ada yang benar-benar menjadi dirinya sendiri. Maka, berani menjadi nyata juga berarti berani keluar dari panggung itu, berhenti bermain peran, dan kembali menjadi manusia yang jujur. Tapi keluar dari panggung tentu tidak mudah. Panggung itu ramai, penuh sorakan, dan penuh cahaya. Jika kita turun, ada rasa takut ditinggalkan. Kita khawatir tidak lagi diperhatikan, khawatir dianggap membosankan, khawatir tidak punya tempat. Padahal perhatian yang kita dapat di panggung seringkali hanya sementara, tidak tulus, dan cepat hilang begitu ada pertunjukan baru. Sedangkan ketika kita berani hidup di balik panggung, mungkin perhatian yang kita terima lebih sedikit, tapi lebih tulus. Mereka yang tetap bersama kita adalah orang-orang yang benar-benar peduli, bukan sekedar penonton yang haus hiburan. Itu sebabnya, keaslian memang tidak menjanjikan popularitas, tetapi menjanjikan ketulusan. Menjadi nyata juga erat kaitannya dengan keberanian menghadapi kesepian. Dunia palsu memberi ilusi kebersamaan, banyak teman online, banyak like, banyak komentar. Tetapi ketika kita benar-benar butuh, seringkali semua itu menghilang. Sementara keaslian mungkin membuat lingkaran sosial kita lebih kecil, namun lebih kuat. Mungkin kita tidak punya ratusan teman yang siap menyapa, tapi kita punya beberapa orang yang benar-benar bisa diandalkan. Kesepian tidak selalu buruk, kadang ia menjadi jalan untuk mengenal diri lebih dalam. Dalam kesepian, kita belajar menerima kehadiran diri sendiri tanpa topeng. Kita menemukan bahwa ternyata kita bisa cukup bahkan tanpa validasi dari luar. Dari situ, keberanian kita untuk menjadi nyata semakin kokoh. Selain itu, menjadi nyata juga mengajarkan kita untuk lebih berbelas kasih. Ketika kita tidak lagi sibuk menjaga citra, kita punya ruang untuk melihat orang lain dengan lebih jernih. Kita bisa lebih memahami bahwa setiap orang juga berjuang dengan kepalsuan mereka masing-masing. Ada yang pura-pura kuat padahal rapuh, ada yang pura-pura bahagia padahal sepi, ada yang pura-pura sukses padahal sedang kesulitan. Dengan kesadaran itu, kita bisa lebih bijak dalam menilai orang lain. Kita tidak buru-buru iri ketika melihat pencitraan mereka, karena kita tahu mungkin ada cerita lain di baliknya. Kita juga tidak mudah meremehkan ketika ada yang jatuh, karena kita sadar kita pun bisa mengalami hal yang sama. Keaslian menumbuhkan empati, sementara kepalsuan sering melahirkan persaingan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa dunia palsu itu melelahkan. Terus-menerus menjaga topeng membutuhkan energi besar. Kita harus hati-hati dalam setiap kata, setiap tindakan, agar sesuai dengan citra yang kita bangun. Kita harus terus waspada agar kebohongan tidak terbongkar. Lambat laun, hal itu menimbulkan stres yang dalam. Banyak orang terlihat bahagia di luar, tapi hancur di dalam karena tidak sanggup lagi menjaga citra. Mereka terjebak dalam peran yang mereka ciptakan sendiri. Berani menjadi nyata bisa menjadi jalan keluar dari kelelahan itu. Meski awalnya menakutkan, pada akhirnya lebih melegakan karena kita tidak lagi harus berpura-pura. Kita bisa bernapas dengan tenang, bisa istirahat tanpa bersalah, bisa hidup lebih ringan. Keaslian juga memberi kita ruang untuk tumbuh lebih otentik. Ketika kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan standar palsu, kita bisa fokus mengembangkan apa yang benar-benar kita miliki. Misalnya, alih-alih sibuk meniru gaya hidup orang lain, kita bisa memupuk bakat yang unik dalam diri kita. Alih-alih mengejar tren agar dianggap keren, kita bisa mendalami minat yang memang kita cintai. Dari situ, lahirlah karya yang lebih asli, lebih bermakna, dan lebih membumi. Dunia sebenarnya membutuhkan lebih banyak keaslian semacam itu, bukan sekedar hasil copy-paste dari tren yang cepat berlalu. Keaslian memberi warna, sedangkan kepalsuan hanya menghasilkan kebosanan. Namun, jangan salah,
Berani menjadi nyata bukan berarti kita harus keras kepala dan menolak semua kritik. Nyata bukan berarti menutup diri dari perubahan, melainkan tetap terbuka, tetapi tidak kehilangan jati diri. Kita bisa menerima masukan dari orang lain, tetapi tetap menyaringnya sesuai dengan nilai kita. Kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi tidak sampai mengorbankan prinsip yang penting. Dengan begitu, kita tetap bisa berkembang tanpa harus menjadi orang lain. Inilah keseimbangan yang membuat keaslian tidak kaku, melainkan hidup dan dinamis. Keaslian juga membantu kita menghadapi perubahan zaman. Dunia palsu sering terjebak pada tren yang cepat berganti. Hari ini sesuatu dianggap keren, besok sudah basi. Jika kita hanya mengejar tren, kita akan terus merasa tertinggal. Tetapi, jika kita hidup dengan keaslian, kita tidak mudah goyah. Kita bisa beradaptasi tanpa kehilangan inti diri kita. Tren boleh datang dan pergi, tapi identitas kita tetap. Itu sebabnya, orang-orang yang berani menjadi nyata seringkali justru lebih tahan lama dalam pengaruhnya. Mereka mungkin tidak selalu viral, tapi apa yang mereka bagikan bertahan lebih lama karena datang dari hati, bukan sekedar ikut-ikutan. Pada akhirnya, berani menjadi nyata di dunia yang palsu adalah tentang memilih jalan yang lebih sulit tapi lebih bermakna. Jalan yang mungkin tidak memberi sorotan instan, tapi memberi ketenangan jangka panjang. Jalan yang mungkin membuat kita berbeda, tapi memberi rasa bebas. Dunia akan selalu punya sisi kepalsuan, dan kita tidak bisa menghapusnya sepenuhnya. Tapi, kita bisa memilih bagaimana kita hidup di dalamnya. Ikut terbawa arus kepalsuan, atau berdiri dengan keaslian. Pilihan itu ada di tangan kita, dan keberanianlah yang menjadi kunci untuk menjalaninya. Seringkali, orang takut menjadi nyata karena mereka merasa akan kehilangan sesuatu. Kehilangan popularitas, kehilangan teman, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan rasa aman. Dunia palsu memang pandai menipu kita dengan menawarkan banyak keuntungan instan. Semakin kita pandai menjaga citra, semakin kita terlihat menonjol, semakin mudah kita diterima. Tapi, keuntungan itu hanya bertahan sebentar. Seiring waktu, tekanan untuk menjaga citra semakin berat, dan justru yang hilang adalah diri kita sendiri. Kita bisa punya banyak pengikut, tapi merasa kesepian. Kita bisa punya banyak pujian, tapi kehilangan ketenangan. Kita bisa punya banyak kesempatan, tapi tidak lagi tahu apa yang benar-benar kita mau. Maka, berani menjadi nyata sebenarnya bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan kembali siapa kita sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, keberanian ini bisa diwujudkan dalam hal-hal sederhana. Misalnya, berani berkata jujur saat kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, daripada berpura-pura bisa, lalu akhirnya gagal. Berani mengakui kesalahan, meski mungkin membuat kita malu sesaat, daripada menutupinya dengan kebohongan yang justru memperburuk keadaan. Berani bilang tidak ketika ada ajakan yang tidak sesuai dengan nilai kita, meskipun membuat kita berbeda dari mayoritas. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan dengan konsisten akan membentuk karakter yang kuat. Orang lain mungkin awalnya tidak suka, tapi lama-lama mereka akan menghargai kejujuran kita. Sebab keaslian itu langka, dan justru karena langka, ia bernilai tinggi. Selain itu, menjadi nyata juga menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih dalam. Percaya diri yang lahir dari pencitraan biasanya rapuh. Ia hanya bertahan selama citra itu masih terjaga. Begitu ada sedikit celah terbuka, rasa percaya diri langsung runtuh. Tapi percaya diri yang lahir dari keaslian berbeda. Ia tumbuh dari penerimaan diri, dari keberanian menghadapi kelemahan, dari konsistensi antara kata dan tindakan. Dengan keaslian, kita tidak lagi khawatir jika orang lain melihat sisi lemah kita, karena kita sudah berdamai dengannya. Justru itulah yang membuat kita lebih kuat. Kita tidak lagi merasa harus selalu menang, karena kita tahu kalah pun bukan akhir dari segalanya. Kita tidak lagi merasa harus selalu sempurna, karena kita tahu ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari manusia. Keaslian juga memberi ruang bagi kreativitas. Dunia palsu cenderung menyeragamkan, membuat orang takut berbeda. Semua orang mengikuti tren yang sama, memakai gaya yang sama, berbicara dengan cara yang sama. Padahal kreativitas lahir dari keberanian untuk berbeda, untuk mengekspresikan sesuatu yang unik. Ketika kita berani menjadi nyata,
Kita tidak lagi terikat pada standar palsu itu. Kita bebas menciptakan sesuatu yang sesuai dengan diri kita, meski mungkin awalnya dianggap aneh. Banyak karya besar dalam sejarah lahir dari orang-orang yang berani keluar dari kepalsuan zamannya. Mereka mungkin ditolak di awal, tapi pada akhirnya, keaslian merekalah yang bertahan dan memberi pengaruh. Di sisi lain, menjadi nyata juga berarti belajar menerima luka. Dunia palsu sering mendorong kita untuk menutupi luka, seolah-olah tidak pernah ada. Padahal luka yang disembunyikan tidak akan sembuh. Ia justru membusuk di dalam dan bisa melukai kita lebih dalam lagi. Dengan berani menjadi nyata, kita bisa mengakui luka itu, merawatnya, dan perlahan menyembuhkannya. Misalnya berani mengakui bahwa kita pernah gagal dan masih trauma. Berani bilang bahwa kita pernah ditinggalkan dan merasa hancur. Berani cerita bahwa kita pernah merasa tidak berharga. Dengan mengakui semua itu, kita memberi diri kita kesempatan untuk pulih. Keaslian bukan hanya soal menunjukkan senyum, tapi juga soal berani menangis. Dan dari tangisan itu, kita bisa bangkit lebih kuat. Menjadi nyata juga mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana. Dunia palsu sering membuat kita merasa harus selalu punya lebih kaya, lebih cantik, lebih terkenal. Akibatnya kita terjebak dalam lingkaran tak berujung, mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Keaslian justru membawa kita kembali pada esensi. Kita belajar bersyukur pada apa yang ada, menikmati hal-hal kecil, dan tidak lagi terjebak pada perlombaan yang melelahkan. Hidup sederhana bukan berarti miskin atau tidak punya ambisi, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak perlu kepalsuan untuk merasa bahagia. Justru dengan kesederhanaan, kita bisa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bebas. Namun perjalanan menuju keaslian seringkali penuh rintangan. Ada kalanya kita merasa goyah, ingin kembali memakai topeng. Ada kalanya kita merasa lelah karena orang lain tidak menghargai kejujuran kita. Ada kalanya kita merasa sendirian di jalan ini. Itu wajar. Tidak ada yang bilang bahwa menjadi nyata akan selalu mudah. Tapi justru disitulah letak keberanian. Tetap bertahan meski berat, tetap jujur meski sulit, tetap apa adanya meski dunia meminta kita pura-pura. Keberanian ini tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan kecil yang terus kita jaga. Hari ini mungkin kita hanya berani jujur pada diri sendiri, besok pada orang terdekat, lalu semakin luas. Proses itu yang membuat kita semakin kuat. Keaslian juga menolong kita untuk membangun masa depan yang lebih kokoh. Pencitraan bisa memberi jalan pintas, tapi jarang bertahan lama. Sementara itu, kejujuran dan konsistensi selalu menjadi fondasi yang kokoh. Orang mungkin lupa dengan pencitraan kita, tapi mereka akan selalu ingat kejujuran kita. Di dunia kerja misalnya, orang yang berani jujur dan konsisten lebih dipercaya daripada yang hanya pandai berbicara. Dalam pertemanan, orang yang apa adanya lebih dihargai daripada yang selalu pura-pura. Dalam keluarga, anak-anak lebih meneladani orang tua yang nyata daripada yang hanya pandai berkata-kata. Maka, keberanian menjadi nyata bukan hanya bermanfaat untuk hari ini, tapi juga investasi jangka panjang untuk kehidupan kita. Jika kita lihat lebih dalam, berani menjadi nyata sebenarnya adalah jalan menuju kebebasan. Dunia palsu mengikat kita dengan banyak aturan tak tertulis. Harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita seperti terkurung dalam sangkar yang indah tapi sempit. Berani menjadi nyata berarti membuka pintu sangkar itu, lalu terbang dengan sayap sendiri. Mungkin di luar sana lebih sulit, lebih berisiko, tapi juga lebih luas dan membebaskan. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain, tapi benar-benar menjalani hidup kita sendiri. Dan pada akhirnya, bukankah itu tujuan hidup yang sesungguhnya? Menjadi diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan, lalu menjalani hidup yang bermakna.